Selanjutnya yaitu iodium adalah suatu bahan yang digunakan oleh kelenjar gondok untuk hormon tiroksin yang menstimulasikan proses-proses oksidasi di dalam tubuh. Iodium diperlukan tubuh untuk membentuk tiroksin, suatu hormon dalam kelenjar tiroid. Tiroksin merupakan hormon utama yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Setiap molekul tiroksin mengandung 4 atom iodin. Dengan ini, maka tiroksin atau kelenjar gondok melakukan kontrol terhadap proses metabolisme, pertumbuhan, dan pemakaian tenaga atau energi oleh tubuh. Sebagian besar iodin akan diserap melalui usus halus dan sebagian akan langsung masuk ke dalam saluran darah melalui dinding lambung. Sebagian iodin akan masuk ke dalam kelenjar tiroid yang kadarnya 25 kali lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Meskipun sebagian besar iodin tubuh terdapat dalam kelenjar tiroid, iodium juga dapat ditemukan dalam kelenjar ludah, lambung, usus halus, kulit, rambut, kelenjar susu, plasenta, dan ovarium. Seseorang yang kekurangan iodium dapat mengakibatkan kelenjar gondok menjadi besar karena bertambahnya jumlah jaringan di dalam kelenjar itu. Tetapi jumlah jaringan yang secara aktif dapat menghasilkan hormon tiroksin menjadi berkurang, sehingga pembesaran gondok juga disebut dengan penyakit gondok. Penyakit gondok biasanya terjadi di daerah pegunungan karena air minum yang mereka konsumsi mengandung sedikit iodium. Diperkirakan jumlah iodium di dalam tubuh orang dewasa yaitu sekitar 9-10 mg, 2/3 dari jumlah yang terkumpul dalam kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon yang terdapat di dasar leher yang mempunyai 20-25 gram berat. Kelenjar tiroid ini memiliki 2 bagian yang terletak di kanan dan kiri trachea. Secara umum, wanita dan anak perempuan mempunyai kecenderungan lebih mudah terkena penyakit gondok daripada pria atau anak laki-laki. Masa paling peka kekurangan iodium terjadi pada usia meningkat dewasa atau puber. Selain dapat menyebabkan penyakit gondok, kekurangan iodium juga dapat menyebabkan kretinisme pada pria. Kretinisme ini ditandai dengan pertumbuhan pada bayi yang terhambat, wajah kasar dan bengkak, perut kembung dan membesar, serta bibir tebal dan selalu terbuka. Setiap orang kebutuhan iodiumnya itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Untuk bayi sekitar 50-70 mikrogram per hari, sedangkan untuk anak-anak hingga usia 9 tahun konsumsi iodium sekitar 70-100 mikrogram per hari. Untuk orang dewasa dan baik pria maupun wanita mengkonsumsi sekitar 150 mikrogram per hari, sedangkan untuk wanita hamil 175 mikrogram per hari dan untuk ibu menyusui 200 mikrogram per hari. Selanjutnya yaitu tembaga atau Cu. Tembaga merupakan mineral mikro karena keberadaannya dalam tubuh sangat sedikit namun diperlukan dalam proses fisiologis. Di dalam alam, tembaga dapat ditemukan dalam bentuk sulfida atau CuS. Meskipun tembaga dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun apabila kelebihan dapat mengganggu kesehatan atau mengakibatkan keracunan. Apabila terjadi kekurangan tembaga dalam darah dapat menyebabkan anemia yang merupakan gejala umum. Pertumbuhan terhambat, kerusakan tulang, dipigmentasi rambut dan bulu, pertumbuhan bulu abnormal, dan gangguan gastrointestinal. Tembaga ditemukan dalam protein plasma seperti ceruloplasmin yang berperan dalam pembebasan besi dari sel ke plasma. Tembaga juga merupakan komponen dari protein darah antara lain
eritrokuprin yang ditemukan dalam eritrosit atau sel darah merah yang berperan dalam metabolisme oksigen. Selain itu, tembaga juga bagian dari enzim-enzim dalam jaringan. Tembaga berperan dalam aktivitas enzim pernapasan sebagai kofaktor bagi enzim tirosinase dan sitokrom oksidase. Tirosinase ini mengkristalisasi reaksi oksidasi tiroksin menjadi pigmen melanin, pigmen gelap pada kulit dan rambut. Sitokrom oksidase suatu enzim dari gugus Hem dan atom-atom tembaga yang dapat mereduksi oksigen. Tembaga diserap oleh usus kecil ke dalam saluran darah. Kekurangan tembaga biasanya terjadi pada bayi usia 6-9 bulan, khususnya pada bayi yang mengalami KKP. Bayi tersebut akan mengalami leukopenia atau kekurangan sel darah putih dan demineralisasi tulang. Kondisi seperti ini dapat disembuhkan dengan memberikan zat tembaga. Pada orang dewasa jarang sekali mengalami kekurangan zat tembaga meskipun mengalami KKP. Orang dewasa mengkonsumsi zat tembaga 2 mg per hari dan anak-anak gadis cukup mengkonsumsi 1,55 sampai 1,70 mg per hari. Selanjutnya yaitu mangan atau MN. Mangan sangat mudah diserap oleh tubuh. Di dalam darah, mangan berkaitan dengan molekul protein. Mangan dikeluarkan oleh tubuh melalui fase bersamaan dengan hasil empedu bilirubin dan biliverdin. Dalam penelitian, 40% mangan dapat ditahan oleh tubuh wanita atau 1,54 mg, sedangkan pada laki-laki dapat menahan sekitar 47% atau 3,34 mg. Itu menandakan bahwa tubuh membutuhkan mangan. Fungsi mangan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu pada proses metabolisme. Beberapa enzim yaitu glutamin sintase, superoksidase, dismutase di dalam mitokondria serta pirufat karboksilase yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Enzim-enzim yang berkaitan dengan mangan yang juga berperan dalam sintesis ureum, membentuk ikat dan tulang, serta mencegah peroksida lipida oleh radikal bebas. Kebutuhan mangan pada manusia itu kecil. Mangan terdapat pada makanan nabati. Mangan yang kelebihan dapat mengakibatkan keracunan karena lingkungan terkontaminasi dengan mangan. Pekerja tambang yang menghisap mangan yang ada pada debit tambang dalam jangka waktu panjang akan menunjukkan gejala-gejala kelainan otak disertai dengan penampilan dan tingkah laku yang abnormal yang menyerupai penyakit Parkinson. Selanjutnya yaitu krom atau Cr. Krom merupakan mineral esensial yang berperan dalam metabolisme pada karbohidrat dan lipida. Krom berada dalam berbagai bentuk dengan jumlah muatan yang berbeda. Absorpsi krom naik bila konsumsi rendah dan turun bila konsumsi tinggi. Fungsi krom yang dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Krom ini bekerja sama dengan insulin untuk memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel, yaitu dalam pelepasan energi. Konsentrasi krom di dalam jaringan tubuh menurun dengan umur, kecuali pada paru-paru yang justru akan meningkat. Kekurangan krom biasanya terjadi karena jarang makan. Oleh karenanya, AKG untuk krom belum ditentukan. Amerika Serikat menyatakan jumlah konsumsi krom yang aman untuk orang dewasa yaitu 50-200 mikrogram per hari. Konsumsi krom terbaik yaitu yang bersumber dari makanan nabati. Kandungan krom pada tanaman itu berbeda tergantung pada jenis tanamannya. Kandungan krom pada tanah dan musim. Sayuran mengandung 30-50 ppm, biji-bijian dan serealia utuh 30 hingga 70 ppm dan buah 20 ppm. Hasil laut serta daging merupakan sumber krom yang baik. Kelebihan krom dalam makanan belum ditemukan. Krom di dalam makanan tidak ada kaitannya dengan kanker paru-paru.
Keromion dalam glukosa tolerance, di mana waktu yang diperlukan gula dalam darah untuk kembali ke kadar normal. Hal ini biasanya terjadi pada orang dewasa.